Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rayhan Maulana dari kelas Data Mining C dengan NIM 2024 1010 2058. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 Data Mining. Pada soal, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset adalah sebuah kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa sebelumnya dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru. Kemudian data training akan digunakan untuk melatih algoritma untuk mencari model yang sesuai. Kemudian data testing digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih pada data training tadi untuk menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi data training dan data test adalah satu kesatuan, yaitu suatu proses yang urutannya data training kemudian data testing. Lanjut soal nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama adalah agregasi, yaitu penggabungan objek ke dalam suatu objek tunggal. Yang kedua, sampling, yaitu pengambilan data sampel yang bisa mewakili dari seluruh populasi. Ketiga, binarisasi dan diskretisasi. Binarisasi yaitu transformasi data dari tipe kontinu dan diskret menjadi tipe biner. Kemudian diskretisasi adalah transformasi data dari tipe kontinu ke diskret sesuai dengan yang bisa dibaca. Kemudian berikutnya pengurangan dimensi, yaitu mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan dan juga membuat data lebih mudah untuk divisualisasi dengan cara mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan atau mengganggu. Kemudian berikutnya transformasi variabel, yaitu proses yang memetakan keseluruhan himpunan nilai dari fitur-fitur yang diberikan ke suatu subset nilai pengganti, sehingga nilai yang lama dapat diidentifikasi sebagai nilai baru pada subset pengganti. Dan ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset atribut, makna atribut pada dataset iris yaitu sebagai petal dan sepal yang berupa ukuran dari sepal dan petal, yaitu berupa panjang dan lebar. Kemudian kelas pada dataset iris yaitu adalah species name ini, terdiri dari setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Kemudian soal keempat, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinamis. Misalkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Sini kita masukkan dataset yang tadi ke dalam sini dan disesuaikan. Setosa kita menggunakan numpy array, kita masukkan semua data di setosa, kemudian versicolor, virginica, dan unknown. Kemudian soal berikutnya, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini yang pertama adalah sepal length dan petal width. Di sini kita menggunakan variabel A untuk mengambil sepal length. Sepal length berada di indeks 3 sesuai ini, berada di indeks ketiga. Kemudian petal width
berada di indeks ke 0. Ini kita buat variabel A untuk menyimpan sepal length, kemudian variabel B untuk sentosa petal width. Kita menggunakan scatter A dan B, color red, kemudian untuk versicolor sama, karena kita yang pertama memasukkan sepal length dan petal width. Scatter AB color green, kemudian untuk Virginica color blue, dan unknown color yellow. Kita coba jalankan. Ya, hasilnya bisa kita lihat di sini. Kemudian soal berikutnya yaitu sepal width dan petal length. Sepal width dan petal length berada di indeks kedua dan ke-1. Jadi di sini kita masukkan sesuai dengan indeks, yaitu 2 dan 1. Kemudian untuk warnanya sama seperti tadi, sentosa berwarna merah, versicolor hijau, Virginica biru, kemudian unknown ini atau kuning. Ya, hasilnya. Kemudian berikutnya sepal length dan petal width, yaitu indeks 3 dan juga 0, 2 dan juga 0, dan juga 0. Ini soalnya salah. Ini sebenarnya sepal width dan juga petal width. Jadi di sini indeksnya 2 dan 0. Kita masukkan seperti biasa, sentosa red, versicolor green, Virginica blue, dan unknown yellow. Kita coba jalankan. Kemudian berikutnya terakhir sepal length dan juga petal length. Sepal length dan petal length berada di indeks ketiga dan ke-1. Kita masukkan sesuai dengan indeksnya. Scatter AB color sama seperti tadi, sentosa red, versicolor green, Virginica biru, dan unknown kuning. Berikutnya jelaskan bagaimana karakter pengelompokan pada setiap scatter plot. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah sentosa. Sentosa kita bisa lihat di sini terpisah antara setiap kelas. Saling jadi dua tidak bercampur. Kemudian untuk versi color yaitu berwarna hijau. Nah, kita lihat di sini posisinya mirip, itu sedikit ke tengah. Kemudian untuk Virginica atau biru, ini posisinya mirip seperti keduanya, mirip seperti sentosa dan juga versicolor, tapi penumpukannya tidak menyebar daripada versicolor. Kemudian untuk unknown di sini menyebar di setiap kelas, unknown terdapat di dalam. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan data jenis unknown. Data jenis unknown. Itu yang barusan saya bilang, data jenis unknown ini bukanlah data atau kelas tersendiri, karena sifatnya menyebar di setiap kelas lainnya atau menyatu dengan setiap kelas lainnya. Dan soal berikutnya, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas sentosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk sentosa, hijau untuk versicolor,
menggunakan variabel kelas untuk menampung array dari kelas-kelas yang